Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 76. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendapatkan perintah dari seorang Le Saolong membuat Feng Bao tiba-tiba menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah." Dengan cepat, tangan dari seorang Feng Bao kini telah membentuk sebuah segel tertentu yang kemudian kekuatan luar biasa keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu langsung berubah menjadi sebuah badai kecil yang kemudian melesat ke arah langit, menimbulkan resonansi luar biasa dengan kekuatan alam. Hal ini berubah menjadi badai besar yang luar biasa. Feng Bao kemudian berkata, 9 lapisan angin kencang menarilah melintasi dunia. Dengan sebuah lambaian tangan, pada akhirnya badai luar biasa yang muncul di langit itu kini telah mulai turun dan akan memberikan serangan pada binatang singa berkepala elang. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raut wajah dari binatang singa berkepala elang menjadi sangat serius dan dia tidak lagi berani meremehkan kekuatan badai alam yang telah dipanggil oleh seorang Feng Bao. Xiao Zhan tiba-tiba saja langsung berseru, "Feng Bao adalah dewa angin, sementara aku tidak ingin kalah." Kekuatan harimau langit meraung. Akhirnya seorang Xiao Zhan telah langsung mengirimkan kekuatan dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi harimau emas yang pada saat ini juga bergabung dengan badai milik seorang dari Feng Bao. Le Saolong dan juga bayangan ungu kali ini mereka juga telah mengeluarkan senjata masing-masing, yang kemudian senjata itu pun juga langsung mengeluarkan kekuatan yang bergabung dengan badai milik seorang Feng Bao. Xiao Yan hanya bisa mendengus dingin. Telapak tangannya kini telah langsung membentuk sebuah segel tertentu. Kekuatan api dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Yan yang kemudian dia mulai menggabungkan api ini yang lalu berubah menjadi api teratai berwarna hijau. Tanpa ragu lagi, Xiao Yan juga langsung melemparkan api teratai hijau itu bergabung dengan kekuatan badai. Menyadari bahwa badai telah memiliki beberapa kekuatan yang luar biasa membuat binatang singa berkepala elang tidak lagi berani menganggap remeh kekuatan seperti itu. Tidak ingin kalah dari yang lainnya, kali ini seorang Nan Erming juga langsung mengeluarkan kabut beracun dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu juga langsung bergabung dengan badai raksasa. Adegan ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh yang kemudian binatang singa berkepala elang bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa membuatnya akan melarikan diri dari dalam tempat ini. Namun kekuatan hisap dari badai raksasa milik Feng Bao bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kali ini binatang raksasa itu langsung tersedot masuk ke dalam badai. Dan sekali lagi dia pun digulung-gulung dalam kekuatan badai milik seorang Feng Bao. Raungan yang cukup menyedihkan pun kembali terdengar dari dalam gulungan badai itu. Dan semua orang kali ini hanya bisa melihat dengan tatapan mata yang tajam. Jika kekuatan terakhir ini masih tidak mampu mengalahkan binatang singa berkepala elang, maka mereka tidak tahu lagi cara apa yang harus dipakai untuk mengalahkan makhluk itu. Waktu terus berjalan dan kali ini badai raksasa bersama dengan kabut yang lainnya pun langsung mereda. Sosok dari singa berkepala elang telah sekali lagi menunjukkan tubuhnya yang besar dan tiba-tiba saja tubuh itu pun mulai terjatuh dari udara, di mana kali ini bulu-bulu emas yang ada di tubuhnya semuanya sudah rontok. Bahkan armor emas yang sudah dia pakai juga terlihat compang-camping. Salah satu dari sayapnya juga telah patah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan gabungan dari kelompok Xiao Yan sangat luar biasa. Setelah terjatuh dari udara, binatang singa berkepala elang itu membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi wajah penuh kemarahan. Namun dia tidak bergerak sama sekali. Hal itu membuat kelompok Xiao Yan menjadi waspada. Setelah beberapa saat, makhluk ini masih tidak menunjukkan pergerakan apapun. Nan Erming tiba-tiba saja berkata, sebenarnya dia sudah mati. Dan kenapa matanya masih terbuka? Karena dia mempertahankan kebencian yang mendalam, tidak bisa membalas apa yang kita lakukan. Serangan gabungan dari kelompok Xiao Yan benar-benar telah mampu mengalahkan
binatang iblis yang berada di tahap awal bintang 6 Dodi. Kali ini Soyen dan juga yang lainnya pun merasa lega. Mereka mengatur nafas. Segera setelah itu pandangan mata melihat pada tempat sekeliling. Pertempuran dengan singa berkepala elang ini terlalu dahsyat, sehingga gelombang energi yang menyebar sebelumnya telah memporak-porandakan benteng di dalam tempat ini. Tidak lama kemudian gerbang raksasa dari benteng ini langsung runtuh begitu saja setelah kematian dari singa berkepala elang. Namun ada satu bagian yang masih berdiri dengan tegak. Itu adalah sebuah tiang yang atasnya telah patah. Namun tiang ini berbeda dengan tiang-tiang yang lainnya, dikarenakan tiang tersebut memiliki sebuah ukiran-ukiran dari zaman kuno. Detik berikutnya pandangan mata dari kelompok Soyen melihat ke arah benteng yang kedua, dan ternyata jaraknya masih jauh dari dalam tempat ini, sekitar 1000 mil. Dan untungnya kekacauan dari pertempuran yang ada di dalam tempat ini tidak mempengaruhi benteng kedua maupun benteng ketiga. Jika tidak, mungkin kelompok dari Soyen akan sangat sulit memprediksi perubahan apa yang akan terjadi. Di sisi lain pandangan mata dari bayangan ungu sejak tadi melihat pada tiang yang masih berdiri dengan ukiran-ukiran kuno itu. Bayangan ungu tiba-tiba saja berkata, "Hei, lihatlah, apa kalian tidak penasaran dengan tiang itu? Seluruh tiang yang ada telah hancur, namun satu tiang itu masih berdiri dengan kokoh dan hanya bagian atasnya saja yang patah." Mendengarkan ucapan dari seorang bayangan ungu membuat anggota kelompok Soyen yang lainnya langsung melihat pada tiang tersebut. Feng Bao tiba-tiba saja berkata, "Lihatlah ukiran yang ada di tiang itu. Tampaknya itu bukanlah ukiran biasa." Mendengarkan ucapan dari Feng Bao ini, Soyen dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Gelombang dari pertempuran barusan telah membuat seluruh anggota kelompok dari Soyen pakaiannya menjadi compang-camping, dan kali ini sebuah angin bertiup dengan kencang menerpa kelompok dari Soyen yang kemudian membuat pakaian mereka yang sudah compang-camping bisa memperlihatkan bagian dalam dari tubuhnya, terutama sosok dari bayangan ungu. Tubuhnya benar-benar seksi, putih dengan pabrik susu yang cukup besar. Pinggangnya cukup ramping dan itu benar-benar mulus. Soyen dan juga yang lainnya tanpa sengaja melihat tubuh dari bayangan ungu ini dan membuat mereka semuanya melongo hampir mimisan. Raut wajah cantik dari bayangan ungu ketika diperhatikan oleh para lelaki ini langsung memerah dalam seketika, dan akhirnya bayangan ungu kini telah langsung melambaikan telapak tangannya memberikan tamparan kepada Soyen dan juga yang lainnya sambil berkata, "Apa yang kalian lihat? Plak 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 plak. Semuanya berbalik, jangan mengintip." Tamparan ini benar-benar membuat pipi Soyen, Li Shaolong, Xiao Zhan dan juga yang lainnya pun langsung memerah. Mereka hanya bisa berbalik dalam hal ini. Bayangan ungu langsung melambaikan telapak tangannya, mengeluarkan pakaian lain yang berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan, dan segera setelah itu dia menggunakan pakaian ini lalu membuang pakaiannya yang sudah robek compang-camping. Detik berikutnya Soyen berdehem, "Mari kita cepat bersihkan medan pertempuran ini." Lalu kita pergi untuk melihat pada tiang yang masih berdiri dengan cara yang aneh itu. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat semuanya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian kelompok dari Soyen mendekati binatang singa berkepala elang untuk mengambil inti binatang iblis serta mengumpulkan esensi miliknya. Bahkan tubuh dari binatang ini adalah sesuatu yang cukup berharga, jadi tidak bisa disia-siakan begitu saja. Setelah membereskan binatang singa berkepala elang itu, Soyen dan juga yang lainnya pun mulai melangkahkan kaki untuk mendekati satu tiang besar yang masih berdiri dengan kokohnya. Samar-samar mereka bisa merasakan adanya sebuah energi yang cukup lemah, namun bisa mendebarkan jantung masing-masing. Kelompok Soyen kini sudah berada di hadapan tiang besar yang berdiri dengan kokoh itu. Simbol-simbol pada tiang ini terukir secara acak yang kemudian hal itu membentuk seperti gambar burung phoenix. Namun ada juga beberapa simbol yang lainnya yang tidak mampu dipahami oleh kelompok Soyen.
Yang membuat mereka semua bingung kali ini adalah sebelumnya mereka bisa merasakan adanya aura yang luar biasa dari tiang ini. Namun ketika kelompok dari Xiaoyan sudah mendekat, aura itu seolah-olah lenyap begitu saja. Bayangan ungu tiba-tiba melihat adanya sebuah lubang kecil pada bagian bawah dari tiang ini dan dia berkata, sepertinya aura yang kita rasakan tadi berasal dari lubang itu. Mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan di bagian bawah tanah dari tiang ini? Mendengarkan kata-kata dari bayangan ungu, wajah dari Xiaoyan dan juga yang lainnya pun langsung pucat. Jika memang benar bagian tanah dari tiang ini ada sesuatu yang cukup mengerikan, mungkin mereka tidak akan pernah bisa mampu melakukan perlawanan karena doki mereka telah benar-benar terkuras habis ketika pertempuran melawan singa berkepala elang. Lei Xiaolong tiba-tiba saja mengatakan seharusnya tidak seperti itu. Secara umum, tiang ini tidak digunakan untuk menekan sesuatu. Xiaoyan kemudian menimpali, benar. Dan selanjutnya kita akan tahu apabila kita berhasil membuka tiang ini dan juga melihatnya. Xiao Zhan langsung melangkah maju sambil berkata, untuk hal itu serahkan saja padaku. Doki yang luar biasa langsung dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Xiao Zhan. Dia mengepalkan tinjunya, sinar cahaya keemasan kini telah langsung berubah menjadi tinju raksasa, lalu menghantam tiang ini dan akhirnya dang! Hantaman yang sangat keras dari seorang Xiao Zhan tidak mampu membuat tiang tersebut bergeming, apalagi menghancurkannya. Tergores pun tidak. Xiao Zhan dengan penuh keterkejutan dia berkata, sial, sebenarnya tiang ini terbuat dari apa? Tinjuku yang sangat keras bahkan tidak mampu merusaknya. Feng Bao hanya bisa mengerutkan alisnya yang kemudian dia berkata, jika tinju dari Xiao Zhan tidak mampu menghancurkan tiang ini, tapi kenapa bagian atas dari tiangnya telah patah? Xiaoyan kemudian menimpali. Ketika kita masuk ke dalam benteng ini, tiang-tiang ini tampaknya masih utuh dan aku bisa memastikan hal itu. Lei Xiaolong pandangan matanya berbinar, yang kemudian dia berkata, jika begitu, tiang ini pasti rusak ketika pertempuran tadi telah meletus. Itu berarti ada dua kemungkinan. Pertama, atribut dari doki kita masing-masing yang berbeda telah mampu menghancurkan tiang ini. Yang kedua, kerusakan tiang telah disebabkan oleh singa berkepala elang. Kali ini aku harap bahwa kitalah yang telah menghancurkan tiang ini. Lagi pula, singa berkepala elang sudah mati. Nan Erming menjadi orang pertama yang maju dan berkata, jika begitu mari kita coba. Tanpa ragu lagi, Nan Erming mengeluarkan kekuatan kabut beracunnya untuk menghantam tiang ini. Namun sama sekali tidak berguna. Lei Xiaolong juga telah maju mengeluarkan doki hitamnya. Menghantam tiang ini juga masih tidak bisa merusaknya. Bayangan ungu mengeluarkan kekuatan ungu miliknya, menghantam tiang tersebut dan juga tidak menimbulkan apapun. Xiao Zhan kemudian berkata, coba kita gabungkan kekuatan. Pada akhirnya, Xiaoyan, Xiao Zhan, Lei Xiaolong, dan Erming dan juga bayangan ungu, mereka berlima mengeluarkan doki masing-masing, lalu digunakan untuk menghantam tiang ini dan masih tidak mampu merusaknya sedikit pun. Xiao Zhan tiba-tiba saja mengatakan, sial, bahkan dengan kekuatan gabungan kita, pada saat itu kita bisa mengalahkan singa berkepala elang, tapi kita tidak bisa menghancurkan tiang ini. Dasar tiang terkutuk, tergores pun tidak. Bayangan ungu kemudian berkata, sebenarnya terbuat dari apa benda ini? Feng Bao tiba-tiba saja mengatakan, satu-satunya orang yang belum menyerang adalah diriku, tapi harapannya sangat kecil. Jika hanya hancur karena serangan dengan elemen angin, maka dengan kekuatan dari badai yang kumunculkan sebelumnya, seharusnya pilar ini sudah hancur total. Feng Bao hanya bisa menarik nafas yang kemudian dia mencoba mengeluarkan kekuatan badai kecilnya untuk menghantam tiang tersebut. Dan benar, seperti apa yang dikatakan Feng Bao, hal itu sama sekali tidak bisa merusaknya. Nan Erming secara diam-diam melakukan analisa yang kemudian dia berkata, sepertinya tiang ini memang hancur karena binatang singa berkepala
elang itu, tapi makhluk tersebut sudah mati. Apa yang harus kita lakukan dengan tiang ini? Xiaoyan mulai menganalisa sesuatu yang kemudian dia mengambil bulu emas dari singa berkepala elang. Lalu dia mengatakan, selama pertempuran dengan singa berkepala elang, semua orang pasti menyadari bahwa pertahanan dan kerusakan dari singa berkepala elang hampir seluruhnya bergantung kepada sayap emas yang sangat besar itu, dan kunci dari sayap tersebut adalah bulu-bulunya ini. Mari kita coba menggunakan bulu ini, mungkin akan berhasil. Bayangan ungu tiba-tiba saja mengambil salah satu bulu yang ada di tangan dari Xiaoyan sambil mengatakan, biar aku saja yang melakukannya. Dengan lembut, bayangan ungu mulai mencoba menyerang tiang batu menggunakan bulu berwarna emas di tangannya. Akhirnya, Xiaoyan hanya bisa mengatakan, aku harap jangan mengecewakan kita kali ini. Situasi yang cukup menakjubkan pada akhirnya terjadi. Bulu emas yang digunakan bayangan ungu untuk menyerang tiang batu tersebut tiba-tiba saja langsung berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan, lalu menyatu dengan alur dari ukiran yang ada di tiang batu, dan secara perlahan itu mengalir membuat ukiran warnanya berubah menjadi emas. Ternyata apa yang dikatakan Xiaoyan memang tidak salah. Tiang ini memang berhubungan dengan bulu-bulu emas dari singa berkepala elang. Selanjutnya Xiaoyan memberikan bulu-bulu emas yang lainnya kepada bayangan ungu, dan tanpa ragu lagi gadis itu memberikan serangan kembali menggunakan bulu-bulu emas yang sangat banyak, dan kali ini sinar cahaya keemasan telah mengalir kepada tiang batu itu yang membuatnya langsung bersinar dengan terang. Detik berikutnya, diar, tiang batu meledak dengan keras. Hal itu pun langsung berhamburan, dan tiba-tiba sebuah cahaya keemasan yang cukup menyilaukan mata ini telah langsung terbang ke arah langit. Kelompok dari Xiaoyan menyaksikan hal seperti ini dengan jantung yang berdebar-debar. Fluktuasi energi yang luar biasa langsung terpancar dari bola cahaya emas tersebut. Bayangan ungu tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya yang ada di dalam bola cahaya emas adalah senjata. Feng Bao dan juga yang lainnya pun hanya bisa menimpali, apa? Senjata? Sementara Xiaoyan telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa senjata apa yang berada di dalam bola cahaya emas. Detik berikutnya pandangan mata Xiaoyan melihat ke arah Xiaozhan dan dia berkata, saudara Xiaozhan, selamat. Senjata di dalam bola cahaya itu adalah sesuatu yang cocok untuk dirimu. Xiaozhan dengan raut wajah gembira, dia berkata, benarkah? Detik berikutnya Xiaozhan segera melangkah ke udara dan dia mengambil sesuatu yang telah diselimuti bola cahaya emas. Dia pun mengeluarkan benda tersebut dari dalam bola cahaya emas yang kemudian membuat raut wajah dari seorang Xiaozhan cukup gembira, karena benda itu adalah sarung tangan berwarna emas yang telah dihiasi dengan bulu-bulu emas yang tidak terhitung jumlahnya. Berbagai informasi kemudian masuk ke dalam benak dari seorang Xiaozhan. Dia pun segera turun dari udara yang kemudian segera mengatakan kepada Xiaoyan dan juga yang lainnya, sarung tangan emas ini bernama sarung tangan Nuyu alias sarung tangan bulu amarah. Setelah leluhur dari klan singa berkepala elang binasa, keturunan mereka telah mengumpulkan bulu-bulu esensi dan mempercayakan pada seorang ahli senjata tingkat atas di dalam benua ini, dan setelah ratusan tahun dengan menggabungkan seluruh esensi anggota klan dari singa berkepala elang serta menggunakan bahan baja berkualitas tinggi ditempa selama waktu yang sangat lama, sehingga terciptalah sarung tangan emas yang bernama Nuyu ini. Pada saat itu 9 sambaran petir juga telah turun ke bumi membawa sarung tangan ini mencapai tingkat yang luar biasa. Le Shaolong mendengarkan ucapan dari seorang Xiaozhan, kemudian dia berkata, tidak heran, hanya bulu dari singa berkepala emas yang bisa mengaktifkan benda tersebut. Sepertinya senjata ini memiliki status yang sangat tinggi di dalam klan singa berkepala elang.
Ini pasti harta karun yang telah menjaga klan selama bertahun-tahun. Jika tidak, maka singa berkepala elang itu tidak akan gagal mengaktifkannya. Bahkan ketika saat-saat terakhir, Xiaoyan menarik nafas panjang yang kemudian dia mengatakan, makhluk itu lebih memilih membakar dirinya sendiri daripada menodai kepercayaan dari leluhurnya. Meskipun itu adalah kesetiaan yang bodoh, tapi patut dikagumi dan juga sangat mengharukan. Bayangan ungu juga menimpali. Untung saja makhluk itu tidak menggunakan senjata ini. Apabila tidak, kita semuanya pasti sudah binasa. Selamat kakak Xiaozan. Kali ini kau memiliki senjata yang luar biasa dan juga cocok untuk dirimu. Xiaoyan kemudian berkata, saudara Xiaozan, coba pakai. Aku ingin lihat seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh sarung tangan emas ini. Xiaozan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tanpa ragu dia menggunakan sarung tangan itu. Lalu mengalirkan kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu yang singkat Xiaozan menggunakan sarung tangan ini untuk meninju ke arah langit. Dan tiba-tiba saja doki berwarna keemasan yang cukup menakutkan langsung dikeluarkan dari dalam sarung tangan itu yang kemudian berubah menjadi harimau emas seperti biasanya. Namun yang berbeda saat ini harimau emas milik Xiaozan memiliki sepasang sayap yang besar. Xiaozan pun tertawa terbahak-bahak. Ternyata sarung tangan ini luar biasa. Ini hebat. Bisa menutupi kelemahan dalam hal kecepatan. Kali ini harimau emas milikku memiliki sepasang sayap yang luar biasa. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, tanda rasa puas. Xiaoyan kemudian mengatakan, karena masalah di tempat ini sudah selesai, mari kita menuju benteng kedua. Kelompok dari Xiaoyan hanya bisa mengangguk dan detik berikutnya pandangan mata mereka melihat ke arah benteng kedua yang ada jauh di depan sana. Xiaozan tiba-tiba saja mengurutkan keningnya sambil berkata, tunggu dulu. Aku ingat sebelumnya benteng di depan sana warnanya gelap. Tapi kenapa sekarang bisa berubah menjadi putih? Le Shaolong menimpali. Sebelumnya jarak kita terlalu jauh. Dengan kabut yang ada di tempat itu, sulit untuk bisa membedakan warna putih dan hitam. Dan sepertinya yang kita lihat warna hitam sebelumnya adalah sebuah ilusi di bawah proyeksi. Xiaoyan mengerutkan keningnya sambil berkata, tapi rasa-rasanya memang ada yang aneh dengan benteng kedua itu. Tapi sudahlah, apapun yang terjadi, kita harus pergi dan juga melihatnya. Semua berhati-hati, jangan sampai lengah. Pada akhirnya, kelompok dari Xiaoyan pun langsung bergegas mendekati benteng kedua. Dan semakin dekat, perasaan yang mereka miliki semakin menjadi aneh. Bayangan ungu tiba-tiba saja berkata, hei semua lihatlah bagian atas dari benteng tersebut. Pandangan mata dari Xiaoyan dan juga yang lain kini telah langsung menyaksikan bagian atas dari benteng yang berwarna hitam itu tiba-tiba saja menampilkan sesuatu seperti bayangan seseorang yang ada di dalamnya. Bayangan itu adalah sebuah bayangan hitam yang duduk membelakangi kelompok dari Xiaoyan dan kemudian seolah-olah seperti bayangan hitam ini sedang berdoa. Detik berikutnya, bayangan hitam itu memalingkan wajahnya menoleh pada kelompok Xiaoyan yang ada di luar benteng sambil sedikit tersenyum dengan niat yang cukup aneh. Bayangan ungu tiba-tiba saja mengedipkan matanya sambil menggosok dan dia berkata, ini terlalu aneh. Sosok itu jelas-jelas berada di dalam benteng dan kita bahkan belum membuka pintu gerbang dari benteng ini. Bagaimana kita bisa melihat makhluk yang ada di dalam itu dari balik dinding? Feng Bao dan juga yang lainnya pun sangat bingung. Lalu dia menimpali, ini memang sangat tidak logis. Semuanya harus berhati-hati. Nan Erming tiba-tiba menimpali, mungkinkah pihak lain sedang bermain tipu daya dengan kita? Xiaozan lalu berkata, pihak lain belum menunjukkan diri secara langsung, jadi kemungkinan besar dia tidak sepenuhnya yakin untuk mempertahankan kita. Tak ada salahnya mencoba masuk ke dalam benteng itu. Tuan muda Xiaoyan, mari lanjutkan. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia bersama dengan anggota kelompoknya berjalan mendekati benteng hitam ini. Namun setelah lama berjalan tampaknya kelompok dari Xiaoyan tidak kunjung tiba di depan pintu gerbang dari benteng hitam. Hal itu membuat Xiaozan tiba-tiba saja berkata, tunggu dulu. Sepertinya dari tadi kita hanya berputar-putar di tempat ini saja. Lihat ini adalah jejak yang aku tinggalkan barusan.
Pandangan mata Le Saolong dan juga yang lainnya melihat pada pintu gerbang dari benteng hitam, dan dia juga mengatakan, memang sepertinya kita tidak bergerak sedikit pun dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya makhluk apa yang berada di dalam benteng hitam yang bisa membuat kelompok dari Zhou Yan seolah-olah tidak bergerak dari tempatnya? Mungkinkah bayangan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.